Assalamualaikum, hai semua, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah dalam segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Nah, ini aku mau bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh belanjaan sedikit pas di sore hari ini. Jadi aku tuh ada terima WA gitu dari Pak suami, katanya minta dibuatin tahu telur untuk makan malamnya kan. Nah, kebetulan tuh untuk stok tahu udah habis banget karena sisaan stok tahu yang terakhir itu udah aku buatin untuk bekalnya dia di pagi tadi kan. Jadinya aku tuh sekitar jam 4-an pergi ke warung sayur aja untuk beli 2 bungkus tahu ya teman-teman. Jadi ini tuh sekalian aja aku beli 2 bungkus supaya stok untuk beberapa hari ke depannya lagi. Nah, itu juga selain tahu yang aku beli ada daun bawang gitu, terus bawang bombay, dan aku juga beli kemiri karena keingat gitu kalau stok kemirinya aku tuh udah dikit banget. Jadi sekalian aja aku beli tadinya 1 bungkus. Dan juga ada snacknya Ralin. Pokoknya kalau belanja ke warung sayur atau kemana, kalau bawa Ralin pasti harus ada snacknya juga ya teman-teman yang dibeli. Untuk habis belanjaan aku di sore ini tuh 42.000 ya teman-teman. Jadi tahu itu 1 bungkusnya 5.000, kalau 2 10.000. Terus daun bawang tadi sebanyak ini itu tuh harganya 10.000. Lumayan mahal ya kalau untuk daun bawang ini kalau di tempat aku. Terus daun bombay. Bawang bombay maksudnya itu harganya 5.000 1 buah, kemiri 1 bungkus 5.000. Dan untuk snacknya Ralin itu tadi 12.000. Jadi habisnya di sore ini tuh untuk belanja segini aja sekitar 42.000. Nah, ini untuk tahunya aku masukin ke wadah. Tadinya pengen pakai yang bulat itu kan, tapi kayaknya nggak cukup. Jadi aku pakai yang segi 4 ini aja untuk wadahnya. Dan seperti biasa juga ditambahin dengan air. Setelah itu langsung aja ini tuh untuk tahu dan kawan-kawannya aku masukin dulu ke dalam kulkas. Karena nggak langsung aku masak dulu ya teman-teman. Soalnya habis ini aku itu mau bongkar belanjaan bulanannya aku. Nah, aku tuh sebenarnya tadi siang sekitar jam 12-an itu ada pergi belanja bulanan gitu kan, karena kebetulan juga untuk gaji Pak suami itu alhamdulillah udah masuk. Dan juga aku tuh lihat-lihat ada beberapa kayak stok di dapur itu udah pada kosong. Jadi ya udahlah ya, dan juga itu tuh udah nggak ngapa-ngapain gitu loh teman-teman pas siangnya. Jadi aku memutuskan untuk langsung belanja bulanan aja untuk beli stok dapurnya aku ini, karena kalau udah gaji Pak suami masuk itu aku tuh paling utama itu harus mengamankan stok dapur dulu yang paling utama ya kan. Karena kalau udah stok dapur itu terpenuhi rasanya itu udah aman gitu ya teman-teman. Maklum lah ya, namanya juga udah jadi emak-emak ya kan. Nah, ini sebelum akunya tadi mau bongkar belanjaan itu tadi aku ada beresin dulu untuk perpiringan yang udah pada kering ya, yang ada di keranjang peniisan piring itu. Nah, setelahnya barulah lanjut ini aku mulai untuk bongkar belanjaan bulanannya aku. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk belanja bulanan aku tuh ada di 2 tempat ya teman-teman. Jadi makanya ada kresek yang terpisah gitu. Tapi sih lebih banyak di toko yang pertama karena memang biasa belanja di situ ya kan. Nah, karena memang di toko yang pertama itu yang dicari nggak ada, makanya aku pergi ke toko yang kedua untuk beli barang yang aku cari itu. Nah, langsung aja di sini aku bongkar. Yang pertama ini tuh ada telur. Oh ya, ini tuh telurnya juga sebenarnya bukan di toko yang pertama atau di toko yang kedua ya teman-teman aku belinya, tapi di tempat lain juga. Jadi ini tuh kayak tercecer gitu ya belanjanya. Maksudnya tempat belanjanya tercecer gitu ya karena berbeda-beda tempat maksudnya. Nah, ini untuk telur di tempat aku masih sama harganya ya teman-teman. 1 piring begini, ini aku sebutnya 1 piring ya. Mungkin kalau teman-teman biasa nyebutnya 1 karton kali ya. Ini tuh harganya 60.000, masih sama dengan harga-harga yang kemarin-kemarin aku beli juga. Karena memang di setiap beli telur aku tuh memang beli di satu tempat yang sama terus gitu.
Tapi kalau untuk harga telur biasanya juga bermacam-macam ya teman-teman untuk harganya. Kadang beda tempat beda harga dan juga kadang juga dilihat dari besar kecil si telur. Nah, kalau yang untuk yang aku punya ini, yang udah aku beli ini itu tuh harganya 60.000, itu untuk telurnya sedang lah ya, nggak terlalu kecil, nggak juga terlalu besar. Nah, ini langsung aja lanjut, ini aku mau spill satu-satu untuk harga barang-barang yang udah aku beli ini. Jadi yang pertama ada Rose Brand, bukan yang pertama sih ya, yang selanjutnya maksudnya ada Rose Brand itu 2 liter harganya 39.000. Terus ada sabun yang botol gede itu merek Watson itu harganya 45.000. Terus ada Mama Lemon itu harganya 10.000 yang 680 ml. Terus lanjut, ini ada Soklin pewangi, ini aku belinya di toko yang kedua, ini harganya 12.500, jauh banget murahnya ya teman-teman, lebih murah dari toko yang kedua. Kalau untuk Molto yang satunya ini yang warna biru, nah itu aku belinya di toko yang pertama, itu harganya 16.000. Jadi kenapa aku belinya kayak beda tempat, soalnya untuk Molto itu di toko pertama cuman ada satu warna gitu kan, jadi aromanya sama. Jadi sengaja untuk aroma yang lain aku belinya di toko yang kedua. Ternyata aku lihat juga di toko yang kedua untuk harga Molto itu sama harganya 12.500. Seandainya aku tahu lebih murah, mungkin aku beli pewanginya langsung sekalian dua-duanya di toko yang kedua aja. Jadi untuk di toko kedua itu aku juga ada beli Rapika. Itu Rapika harganya 7.000 ya teman-teman. Jadi yang aku belanja di toko kedua itu ada sabun, Mama Lemon, Soklin pewangi, sama Rapika. Dan untuk Mama Lemonnya sendiri juga termaksud murah ya teman-teman, karena harganya cuma 10.000. Biasanya kalau aku beli ukuran 680 ml itu untuk Mama Lemon harganya 12.000 gitu kan di toko yang pertama atau di warung-warung yang lain. Tapi ini tuh lebih murah karena aku tuh baru tahu kalau harganya itu bener-bener murah gitu ya teman-teman untuk di toko yang pertama, yang kedua maksudnya. Nggak tahu padahal ya ini tuh untuk tokonya dekat banget sama rumah, tapi aku baru tahu kalau untuk harga-harganya itu kayak hampir jauh banget bedanya gitu kan. Mungkin untuk selanjutnya aku bakalan cari atau belanja di toko yang kedua nanti untuk di bulan-bulan berikutnya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi ada Milo, itu Milo harganya 34.000 di 300 gram. Dan juga ada tisu merek Jolly, itu harganya satuannya 10.000, kalau dua 20.000. Terus ada obat nyamuk bakar merek Vape, itu harganya 5.001, 2 berarti 10.000. Terus ada sabun ekonomi, itu ekonomi aku belinya satu aja kemasan kecil harganya 3.000. Terus ada sabun batang Shinzui satunya 6.000. Dan ada Pepsodent itu harganya 10.000, sama pasta giginya Ralin juga harganya 13.000. Lanjut, ada sampo-nya Ralin harganya 18.000, terus ada Resik V harganya 13.000. Dan untuk sarden harganya 10.000. Itu aku belinya satu aja karena memang untuk si Ciko ya, teman-teman, untuk kucing. Terus lanjut ada Sajiku harganya 7.000, dan di sini ada teh Gunung Satria harganya juga 7.000. Ini tuh aku beli satu karena memang di kemarin-kemarin beberapa hari kemarin itu aku udah beli satu lagi, jadi tambahan aja untuk tehnya. Dan lanjut ini ada susunya Ralin, itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman, satuannya 5.000, jadi kalau 3 itu 15.000, tapi untuk satunya udah diminum sama Ralin. Terus di sini ada Masako harganya 10.000, dan juga ini ada Blue Band, ini harganya 11.000. Terus ada Santan Kara satuannya 4.000, kalau 2 8.000. Terus di sini juga ada bumbu racik Indofood yang ikan aja aku belinya satu renteng, itu harganya 18.000. Kalau biasanya sih lebih dari 1 bulan ya aku ngabisin satu rentengnya untuk si bumbu raciknya itu. Terus lanjut ada garam 2 bungkus. Untuk garam itu harganya 3.001, jadi kalau 2 itu 6.000 ya teman-teman.
Terus lanjut di sini yang terakhir ada susu cap enak renteng 1 pak, itu harganya 8.000. Oh ya, ini tuh kelupaan, sama jajannya Ralin di toko yang pertama itu habisnya 22.000 ya teman-teman, di luar dari susu yang 3 tadi. Jadi ya kurang lebihnya total untuk di toko yang pertama itu habisnya 338.000. Terus untuk belanja yang di toko kedua, tambahan yang tadi nggak ada di toko pertama, aku carinya di toko kedua itu habisnya 74.000, 75.000 lah ya, karena 500 rupiahnya itu digenapin jadi 75.000. Nah, inilah kurang lebihnya untuk belanja bulanannya aku di bulan Agustus ini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah udah belanja bulanan, kebutuhan apa aja yang memang kosong udah kebeli. Dan kalau misalnya ada yang kurang, ini nanti aku nyusul lagi gitu ya teman-teman. Karena kayak sampo-nya aku sama suami itu belum aku beli. Soalnya di toko pertama sama toko kedua emang nggak ada gitu ya, emang kosong. Jadi mau nggak mau nanti cari di toko lain atau di warung-warung lain aja untuk samponya nanti. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa aku langsung aja mau masukin ke dalam tempat penyimpanannya aku. Nah, ini jangan pada heran kalau tempat penyimpanannya aku ini aku menggunakan toples 2 seperti ini ya teman-teman. Karena ya gitulah ya, karena aku tuh nggak punya rak ataupun juga kayak lemari khusus untuk barang-barang stoknya aku ini. Jadi ya udah, untuk toples inilah aku manfaatin untuk nyimpan per bahan-bahanan atau juga barang-barang stoknya aku ini. Jadi untuk bahan makanan itu aku pisahin dengan bahan-bahan persabunan gitu. Makanya ada 2 toples seperti ini. Dan itu tadi juga di toples yang pertama ini ada beberapa stok-stok bahan-bahan yang masih ada kesisa. Nah, itu tadi aku keluarin dulu ya teman-teman, barulah aku masukin stok yang baru. Dan baru aku timpa lagi sama stok yang baru aku keluarin dari toplesnya. Jadi pokoknya disusun semuat-muatnya aja, pokoknya ini tuh untuk toplesnya. Karena memang toplesnya juga yang ukurannya itu lumayan gede gitu kan. Dan juga untuk stok-stoknya aku ini nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Jadi cukup lah ya untuk dimasukin ke dalam toples ini aja. Nah, kalau untuk barang-barang yang nggak aku masukin di toplesnya, ini mau langsung aku refill ya teman-teman. Berarti itu udah habis banget di tempat-tempatnya gitu kan. Jadi nggak usah aku masukin ke dalam toples, mau langsung aku tata-tata aja, taruh ke tempatnya masing-masing. Dan untuk tempat letak si toples 2 tadi, penyimpanan aku itu ada di pojokan dekat bawah tangga tadi ya teman-teman, aku taruhnya. Karena aku bingung juga mau taruh di mana lagi kan, soalnya dapur aku yang mini ini udah lumayan penuh gitu ya sama barang-barang, karena memang yang dapurnya nggak luas gitu ya teman-teman, lumayan sempit. Jadi ya udah aku taruhnya di situ aja, dan enak lah ya nanti kalau misalnya mau ngambil apa aja yang dibutuhin di dalam toples tadi. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja. Ini yang pertama aku refill adalah sabun pencuci piringnya aku, karena memang udah habis ya kan. Jadi ya udah aku masukin aja lagi ke wadahnya. Dan untuk sisanya itu aku karetin dan aku taruh kembali ke rak yang khusus untuk tempat sabun. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini aku mau nge-refill susunya Ralin, dan ini aku mohon maaf juga kalau seandainya ada barang-barang yang terboikot yang aku beli ya teman-teman. Karena kayak susu ini tuh susu yang memang Ralin mau minum di saat dia mau berangkat sekolah ya kan. Apalagi Ralin itu susah banget sarapan, makan gitu ya teman-teman. Jadi cuman minum susu aja dianya mau. Dan juga itu cuman susu ini aja yang mau ya teman-teman. Kalau untuk susu lain itu dia nggak mau gitu, nggak suka gitu kan. Jadi makanya ini tuh aku pakai atau beli susu ini aja dulu selagi nunggu, dan juga cari-cari susu yang lain yang nanti mau Ralin minum selain susu merek ini. Oke lanjut. Nah, di sini aku tadi udah potong-potongin tuh ya untuk si renteng-rentengannya seperti kental manis dan juga bumbu racik instannya ini. Jadi kalau udah dipotong-potong per satu-satuan kayak gini, kalau mau dipakai itu tinggal ambil aja satu-satu.
Terus langsung dimasukin aja ke wadahnya masing-masing. Nah, kalau untuk cap enak, ini aku taruhnya di keranjang ini aja. Karena biasanya lumayan sering sih gunain cap enak. Sengaja aku belinya yang rentengan supaya tuh nggak ada sisa yang terbuang gitu, maksudnya yang terbuka gitu ya teman-teman. Karena kalau biasanya kalau pakai yang kalengan itu suka ada sisa gitu kan, karena banyak, jadi simpan di kulkas, pas mau digunain lagi keadaannya beku gitu kan. Jadi aku tuh lebih suka kalau untuk kental manis itu beli yang rentengan aja seperti itu. Terus lanjut lagi, nih aku juga nge-refill blue bandnya aku yang aku taruh di wadah segi 4 itu tadi. Sengaja nanti nggak masukin ke kulkas karena agak sering sih gunain blue band. Karena kalau blue band dimasukin kulkas tuh suka beku ya teman-teman. Jadi aku taruhnya di suhu ruangan aja. Nah terus ini aku juga mau mindahin perteloran aku ke wadah telurnya. Cuman ini nggak bisa satu piring full masuk ke wadah telur, setengah aja. Dan nanti untuk setengahnya aku taruh ke dalam kulkas. Dan untuk selanjutnya yang terakhir ini aku nanti habis masukin telur ke kulkas mau nge-refill untuk rapikannya. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menghibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.